terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-qail, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur dapat bersua kembali di tazkirah kita. Mudah-mudahan tetap bermanfaat sebagai orang beriman dan memandu hidup kita dalam beraktivitas sebentar insyaallah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita akan menegaskan bahwa inti ajaran Islam itu sebagai ajaran Tuhan, bukan ajaran manusia, adalah maha mengetahui betapa dinamika hambanya banyak kelemahan. Maka Allah memudahkan hukum-hukumnya sesuai dengan kondisi hambanya. Ini bisa demikian karena tidak lain Allah maha pengasih dan penyayang kepada hambanya. Muqaddimah ini pemirsa sekalian terkait dengan seluk-beluk apabila ada seseorang yang difirmankan oleh Allah harus menunda puasanya atau mengqadha'nya. Demikianlah adanya pemirsa sekalian yang kita lakukan dalam ayat yang mewajibkan puasa Ramadan itu, rentetannya dikenal seperti ini. Bahwa ada kondisi yang menyebabkan hamba Allah itu, orang-orang beriman itu dibolehkan membatalkan puasanya dalam bulan Ramadan dengan catatan akan ia qadha. Nah, pemirsa sekalian, bahkan bukan hanya itu, juga bisa fidyah. Itu. Tapi ayat ini, ayat surah Al-Baqarah 184 itu Allah tutup, pemirsa sekalian. Apa kalimat Allah di sana? Wa antasumu khairul lakum, bahwa jikalau kamu tetap berpuasa itu jauh lebih baik. Sebelum saya bahas qadanya ini pemirsa sekalian. Jadi kamu boleh membatalkan puasa dengan niat untuk diqadha di akhir waktu tertentu setelah misalnya masuk ke bulan Syawal nanti, dalam perjalanan sakit. Maka kalau sakit, mudah-mudahan sakit biasa, yang boleh membatalkan puasanya yang memang sudah darurat. Tapi kalau sakit-sakit biasa, bukan dalam artian langsung ada alasan Ustaz, saya tidak padahal baru sakit-sakit yang hanya kondisi dalam kota kira-kira gitu. Atau perjalanan. Saya perjalanan Ustaz. Sudah cukup 16 parsakh.
dia sudah mudahkan itu untuk batalkan. Sekali lagi sudah tidak dosa karena itu dari Allah. Karena itu juga ibadah kalau perjalanan. Berobat juga ibadah. Tapi ayat ini halus bahasanya. Wa antasumu khairul lakum. Seakan-akan Allah berkata begini, kalau keimananmu kuat, maka kamu akan jadikan puasa itu sebagai obat, kegembiraan. Bukan karena menghindari qada, karena sulit mengqada di luar Ramadan, bukan itu niatnya. Tapi Allah tegaskan, wa antasumu khairul lakum. Itu masih lebih baik, in kuntum ta'lamun. Kamu harus tahu. Makanya Nabi SAW bersabda, puasa itu sehat, artinya menjadi obat. Oh, terbukti pemirsa sekalian. Kalau sakit-sakit biasa dewasa ini, kadangkala anjuran dari dokter itu batasi makanan. Itu maksudnya Allah, in kuntum ta'lamun. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini penegasan awal bahwa kondisi-kondisi yang masih bisa dilalui, sakit dan perjalanan itu, masih bisa dihindari mengqadha. Bukan berarti qadanya tidak baik, baik saja. Tapi Allah tegaskan seperti itu. Kita akan bahas qadha setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an itu menggunakan istilah fa'iddah, tunda. Karena ditunda, namanya menunda, ibaratnya utang harus diganti. Ganti itu bahasa Arabnya, bahasa agamanya adalah qadha. Nah, ini yang populer bagi kita dengan sebab-sebab tadi. Nah, qadha ini kan kita sepakat mengganti ya. Namanya mengganti itu berapa yang lepas itu yang dibayar. Sama berutang sesama manusia. Berutang kita berapa rupiah ke seseorang, segitu sebenarnya yang dibayar. Atau dibalik. Kalau kita dikasih kesempatan oleh Allah memberi pinjaman ke sesama, maka yang dia bayar itu persis sama jumlahnya atau nilainya. Kalau lebih, ada catatannya pemirsa sekalian. Kalau disyaratkan oleh yang meminjamkan, itu bukan qadha namanya. Itu sudah masuk potensi riba. Tapi kalau dibalik, kalau kesyukuran orang yang meminjam karena banyak kesempatannya berbuat baik, bahkan dia longgar, itu beda lagi. Kalau karena dia syukur, bukan karena perjanjian, itu nilai baiknya. Dia berbuat ihsan. Nah, pemirsa sekalian, saya kembali ke qadha puasa ini. Siapakah yang bisa mengqadha puasa? Jelas. Pertama, orang yang dalam perjalanan. Yang kedua, orang yang sakit dan sangat sebagai sunnatullahnya dia bisa sembuh. Yang kedua, orang
yang sebenarnya dia secara fisik dia mampu melakukan puasa. Tapi ada ibadah, ada kondisi yang membawa maslahah. Dia pada posisi harus membatalkan puasanya. Paling mudah begini. Seorang ibu yang hamil itu, kalau memang dia terbiasa puasa, tidak masalah. Tapi demi kesehatan calon bayinya, kan rutin diperiksa ke dokter. Dokternya bilang, sebaiknya tetap diasupi makanan yang bergizi dan sebaiknya Anda tidak puasa. Tidak usah dipaksakan untuk puasa terus karena ada maslahat. Ini juga boleh. Tidak boleh kita maksa, saya tetap puasa karena bisa aja. Apalagi kalau ada nuansa, aduh sulit mengqadanya nanti puasa tunjaki. Apalagi saya akan hamil ini sekian bulan. Kalau karena jangan sampai ada di waktunya dokter bilang, bisa bulan kesekian, begini bisa. Selalu konsultasinya ke pihak kedua, kepada ahlinya, ke dokternya. Nah, pemirsa sekalian, maka puasa ini diqadha kapanpun. Prinsip agama makin cepat makin bagus karena ini utang. Makin cepat makin bagus. Memang perlu kesabaran pemirsa sekalian. Apa Padeng Ustaz? Kalau bahasa lokal kita ini, kita bilang sebagusnya cepat. Itu kalau dokter yang bilang, pahami saja mana yang paling maslahah, itu yang diikuti. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Kapan waktunya bagi orang yang qadha karena perjalanan, begitu selesai Ramadan lakukan. Bahkan lakukan lebih afdol sebelum puasa Syawal. Itu. Akhirkan, kasih di belakang puasa Syawal itu. Orang sakit, kapan dia sudah sangat normal, langsung saja dibayar. Itu waktunya. Misalnya, ada orang yang nunda. Berlanjut, dia lupa. Tiba-tiba, lama dia tunda. Karena sangat sibuk. Sudah masuk bulan Rajab. Nah ini Rajabnya yang saya ambil pemirsa sekalian. Baru dia ingat. Kenapa dia ingat? Karena mulai bulan Rajab, 2 bulan sebelum masuk Ramadan, ada doa begini. Allahumma barik lana fi Rajabin wa ballighna Sya'ban wa Ramadan. Bayangkan lamanya dia lupa. Dari bulan Syawal, bulan 10 dalam hitungan Hijriah itu, nanti di bulan 7 baru dia ingat dengan doa tadi. Maka masih sangat longgar dia mengganti berapapun puasanya. Misalnya orang hamil tadi, sekian dia lupa. Atau orang sakit, nanti 3 bulan baru sembuh. 4 bulan diantaranya baru masuk bulan 7 baru dia ingat. Masih sangat longgar. Jangan lagi tunda-tunda. Segera lakukan puasa di situ. Makin banyak, makin harus cepat. Bagaimana Padeng Ustaz? Sudah di Rajab dia masih tunda. Di Sya'ban masih dia tunda. Nanti awal Sya'ban baru didesak oleh orang, diingatkan misalnya kalau yang melakukan ini terpaksa tadi menunda, nanti suami yang ingatkan istrinya. Maka segeralah lakukan di situ. Karena kapan di pertengahan Sya'ban sudah mulai ada dalil yang menganjurkan tidak puasa. Tapi puasa di sini yang dimaksud bukan puasa wajib ya. Bukan puasa wajib, bukan puasa qadha. Tapi sudah dianjurkan, ada hadis loh ya, ada hadis Nabi menganjurkan tidak lagi puasa mendekat Ramadan.
Nah, sudah mulai orang di situ banyak pertanyaan. Tapi kalau di awal tidak ada pertanyaan. Pemirsa sekalian, pertanyaan berikutnya, kalau dia lupa puasanya 6 hari yang harus dia qadha. 6 hari saya sebutin pemirsa sekalian mewakili yang jauh lebih banyak dari itu. Ternyata tinggal akhir Sya'ban. Tinggal 4 hari. 3 hari yang bisa dia qadha. 2 harinya sudah tidak bisa karena sudah masuk Ramadan. Konsekuensinya yang 2 itu tidak hanya qadha lagi, tapi dia harus berfidyah. Wah. Jadi pemirsa sekalian harus dipahami baik-baik ini, itu bukan hukuman, tapi itu pembelajaran. Baik saja itu memfidyah, tapi sudah tergambar betapa kita menunda-nundanya. Saya tidak mengancam pemirsa sekalian, tapi sebagai orang beragama, sebisa mungkin yang namanya qadha ini kan tidak banyak. Sebanyak-banyaknya qadha itu, kalau orang sakit utuh di bulan Ramadan, ya 29 atau 30 hari. Berapa bulan setelahnya? Bulan 11 sampai masuk bulan 1, masuk ke bulan 7, 8 bulan kesempatan mengqadha. Jadi kalau diqadha sampai harus masuk Ramadan dan ada tertinggal yang fidyah, ya butuh ke pembelajaran lagi dan butuh ketulusan lagi menjalankan syariat Allah. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mulianya ajaran agama kita ini dan memberikan kelonggaran yang luar biasa bagi setiap kita. Diperingatkan ada dalam syariat agama yang namanya qadha. Intinya agar hamba Allah itu enak, lega perasaannya dalam menjalani hidup, tidak merasa ada bayang-bayang salah, tidak dibebani beban-beban dosa, sehingga yang pengecualian pun untuk tidak puasa Ramadan ada namanya qadha. Sebenarnya ini maknanya, karena orang yang merasa apalagi suka menunda-nunda itu sebenarnya ada beban yang berat di dirinya. Padahal ringan saja, pilih waktu. Nah, tadi saya menyampaikan juga bahwa kalau seseorang yang meninggalkan puasa, ada yang berpotensi atau malah harus mengqadha puasanya sekaligus berfidyah. Yang tadi yang ketinggalan puasanya, sampai dia tidak bisa lunasi semua sebelum masuk Ramadan, apapun alasannya, alasan sakit kah, alasan perjalanan kah, maka dia qadha yang ada waktu, lalu dia fidyah yang di belakangnya. Siapa mereka? Nah, itu tadi yang sengaja menunda. Tapi ada orang, Ustaz, sengaja menunda karena darurat. Yang mana itu darurat?
Bisa masuk darurat yang saya ilustrasikan tadi, seorang ibu yang hamil atau menyusui, dokter. Jadi bukan perasaan dia, bukan ukuran dia. Dokter berdasarkan ilmunya dokter bahwa ini akan menyebabkan hal yang kurang baik bagi perkembangan di bayinya nanti. Itu satu. Yang kedua, mungkin ada orang yang mau menolong sesama. Ini luar biasanya ulama ya. Ulama itu luar biasa cara memahami ajaran agama. Saya ambil satu contoh. Imam Nawawi Al-Bantani, ulama, bukan hanya ulama besar, sangat besar. Justru karya-karyanya itu berkembang di belahan bumi ini, dan dia diajarkan dan menjadi imam di masjid di Makkah itu. Anak-anak Indonesia, kalau kita bilang begitu, generasi Indonesia. Dalam kitabnya Kashifatus Saja, yang merupakan syarah dari kitab beliau sendiri bernama Safinatun Najah. Beliau ilustrasikan begini. Kalau ada orang tertentu, hanya satu-satunya yang bisa menolong, misalnya orang tenggelam, menyebabkan dia harus menolong itu, maka dia menyelam dan menyebabkan ada masuk air ke tenggorokannya. Misal itu. Atau dia tidak bisa tolong orang itu kalau dia tidak berbuka, maka dia berbuka. Bagaimana cara qadanya? Dua orang tadi, ibu hamil dan orang yang menolong sesama ini karena darurat benar, maka dia beribadah lagi dalam bentuk qada tadi dan juga membayar fidyah. Ini agama, makanya saya katakan pemirsa sekalian, fidyah itu bukan hukuman. Sebenarnya asal jujur saja bukan kesalahan dalam agama. Bukan aib. Itu ibadah. Kenapa dikatakan ibadah, Ustaz? Itu tadi. Menolong bayi. Bayi itu kan dia yang doakan kalau dia soleh, pertumbuhannya baik, cerdas. Bahkan kalau dia generasi unggul, memuliakan suatu bangsa. Ayo kita lihat agama kita mulia ke depan dengan generasi yang baik hari ini. Nah, yang kedua tadi, kepedulian menolong seseorang itu harus ditumbuhkan. Maknanya di situ, luar biasanya Imam Nawawi Al-Bantani ini, dia mau mengajarkan bahwa jangan egois beragama. Jangan karena sudah merasa puasa nyaman, saya ada pahala, diampuni oleh Allah, lalu tidak menolong sesama, baru kita yang punya kekuatan, apalagi kalau hanya kita yang punya keterampilan. Jangan. Tolong itu. Luar biasa memang agama kita ini. Jadi pesan-pesan agama kita itu, qada pun, bahkan sampai ke yang tingkat atasnya fidyah itu, dalam rangka melahirkan nilai-nilai baik secara bersama. Kenapa kita berjalan? Karena mau cari rezeki. Untuk siapa itu rezeki? Untuk keluarga. Kenapa kita harus berobat? Karena demi kesehatan. Kesehatan itu apa? Untuk kita beribadah kepada Allah dan untuk sesama. Kenapa orang tadi yang tidak boleh egois puasa, dia sudah diampuni oleh Allah? Kan sudah diampuni kalau puasa. Tahan saja itu. Nikmati saja. Allah katakan tidak cukup. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, ada ayat Allah begini, kaitannya dengan qada puasa juga ini. Gambaran ilustrasi dari inti agama. Perintah-perintah sholat itu berangkai dengan ibadah sosial yang kita kenal dengan zakat. Intinya, Allah berkata, tidak cukup menjadi modalmu kesolehan pribadimu kepadaku kalau kamu tidak soleh kepada sesama. Jadi, qada puasa dimaklumi, diinformasikan dan dibuka oleh agama seterbuka-terbukanya. Tidak lain agar interaksi kepada sesama baik sampai harus membatalkan itu walaupun konsekuensinya kita qada dan mungkin juga ada fidyah di dalamnya.
Inilah kenikmatan kita menjalankan ajaran agama. Kalau kita mencoba meluang-luangkan waktu. Dari ibadah Ramadan kita mau alimnal fiddin. Kita belajar ilmu agama, baik teksnya. Kita lanjutkan alimnat ta'wil. Memahami pesan-pesan yang substansi dari disyariatkannya ajaran itu. Mudah-mudahan demikianlah kita dalam memahami ajaran agama ini sehingga mudah, ringan, dan nikmat mensyukuri nikmat agama Islam kita ini. Terbatas pemirsa sekalian, oleh karenanya saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.